Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Alfia Damayanti dari Prodi Manajemen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang struktur industri perbankan. Jadi, struktur industri perbankan itu mengacu pada organisasi dan klasifikasi entitas yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Struktur ini melibatkan berbagai institusi, perusahaan, dan pasar keuangan yang berperan dalam memfasilitasi aliran dana, investasi, dan layanan keuangan. Berikut adalah penjelasan dengan detail mengenai struktur industri keuangan atau perbankan. Struktur industri perbankan yang pertama yaitu ada bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Bank komersial menawarkan layanan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan pembiayaan. Lalu yang kedua ada bank sentral. Bank sentral ini adalah institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Tugas bank sentral itu meliputi pengendalian suku bunga, pengaturan jumlah uang yang beredar, dan menjaga stabilitas mata uang. Lalu yang ketiga ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan korporat dan investasi. Mereka membantu perusahaan dalam penjualan saham, penggabungan akuisisi, dan transaksi keuangan lainnya. Lalu, struktur industri perbankan yang keempat adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Contohnya itu seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi, modal ventura, dan vintage. Lalu yang kelima ada pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar keuangan juga mencakup pasar saham, pasar obligasi, pasar mata uang, dan pasar derivatif. Lalu yang keenam ada perusahaan vintage atau financial technology. Perusahaan ini yaitu menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Mereka mencakup berbagai jenis entitas, mulai dari aplikasi pembayaran digital dan platform pinjaman peer-to-peer, hingga perusahaan pengelolaan investasi robo-advisor. Di materi kita yang kedua, kita akan membahas secara singkat tentang produk dan layanan perbankan. Produk dan layanan perbankan ini mencakup berbagai jenis produk dan fasilitas yang disediakan oleh bank kepada nasabah mereka. Berikut ada beberapa produk dan layanan perbankan yang umum ditawarkan oleh lembaga keuangan atau lembaga perbankan. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada deposito, yang ketiga ada kartu kredit dan kartu debit, yang keempat ada giro, yang kelima ada layanan pembayaran seperti transfer antar bank dan mobile banking. Lalu yang keenam ada bank card, yang ketujuh ada pinjaman konsumen dan pinjaman bisnis. Lalu yang kedelapan investasi, yang kesembilan ada layanan lainnya yaitu seperti asuransi, reksadana, layanan notaris, jasa safe deposit box, dan lain-lainnya. Produk dan layanan perbankan itu sebenarnya masih banyak sekali ya guys, bukan ini aja. Lalu di materi yang ketiga kita akan membahas tentang manajemen resiko. Jadi, manajemen risiko itu adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta bisa mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko atau mengelola risiko tersebut dengan efektif. Lalu di sini ada area terkait dari manajemen risiko. Manajemen risiko dalam dunia perbankan berkaitan dengan berbagai aspek dan area yang perlu dikelola untuk memastikan keberlangsungan
operasional bank, dan untuk melindungi kepentingan nasabah serta perekonomian secara keseluruhan. Berikut ada beberapa area terkait dalam manajemen risiko perbankan. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko kepatuhan, yang kelima ada risiko reputasi, dan yang terakhir ada risiko strategi. Lalu di sini juga ada strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko yang digunakan oleh perbankan dapat bervariasi tergantung pada profil risiko, tujuan bisnis, dan kondisi pasarnya. Namun, ada beberapa strategi umum yang sering digunakan oleh perbankan untuk mengelola risiko secara efektif. Berikut ada beberapa di antaranya seperti diversifikasi portofolio, pengukuran risiko, pengelolaan risiko kredit, lalu ada hedging dan pengelolaan risiko pasar, ada pemantauan likuiditas, dan yang terakhir ada pengelolaan risiko operasional reputasi. Di materi yang keempat ada finansial teknologi. Jadi finansial teknologi atau fintech itu adalah istilah yang mengacu pada inovasi dan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan secara efisien, cepat, dan terjangkau. Berikut ada beberapa contoh area dan layanan yang tercakup dalam finansial teknologi atau fintech. Yang pertama ada pembayaran digital, yang kedua ada peer-to-peer lending, yang ketiga ada robo-advisor, yang keempat ada open banking, yang kelima ada RegTech. Ini tuh mencakup manajemen risiko kepatuhan, pelaporan regulasi. Lalu ya ada InsurTech, lalu ada crowdfunding, lalu yang terakhir ada kripto dan Bitcoin. Finansial teknologi atau fintech juga memiliki dampak negatif dan dampak positif pada industri keuangan. Dampak positifnya yaitu seperti disrupsi model bisnis tradisional, peningkatan inovasi produk dan layanan, penyederhanaan proses dan pengalaman pelanggan, peningkatan akses keuangan, penurunan biaya transaksi, perubahan dalam peraturan dan kepatuhan, serta peningkatan kompetisi. Lalu dampak negatifnya yaitu yang pertama, kecemasan akan keamanan dan privasi data. Lalu ketidaksetaraan akses, ketidakpastian regulasi, mengancam model bisnis tradisional, peningkatan risiko kecurangan dan pencucian uang, lalu ketergantungan pada teknologi dan perubahan pasar tenaga kerja. Lalu di materi yang kelima kita akan membahas tentang prudent banking. Apa sih itu prudent banking? Jadi prudent banking itu mengacu pada praktik-praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan terutama bank untuk mengelola risiko dan menjaga kestabilan uang mereka. Prinsip ini didasarkan pada prinsip-prinsip kewaspadaan dan pengelolaan risiko yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meminimalkan potensi risiko kegagalan. Ada beberapa prinsip utama dari prudent banking. Yang pertama itu ada konservatisme dalam penilaian risiko. Yang kedua ada diversifikasi portofolio. Yang ketiga ada kapitalisasi yang memadai. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian risiko. Dan yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Prinsip prudent banking ini sangat penting untuk memastikan kestabilan dan keandalan lembaga keuangan serta untuk melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank dapat meminimalkan risiko kegagalan dan membangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Di materi yang keenam, ada materi tentang keuangan global. Jadi, keuangan global ini merujuk pada segala aktivitas keuangan yang terjadi di tingkat internasional atau lintas batas negara. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan aliran uang, investasi, perdagangan, dan kegiatan keuangan lainnya yang melintasi batas-batas nasional. Ada beberapa aktivitas keuangan global, seperti yang pertama perdagangan internasional, contohnya itu ada ekspor dan impor barang, jasa internasional, investasi asing langsung atau FDI.
Lalu yang kedua ada pasar valuta asing atau forex. Yang ketiga ada pasar keuangan global, contohnya seperti saham, obligasi derivatif. Lalu yang keempat ada investasi asing langsung, contohnya itu pendirian cabang perusahaan, akuisisi saham mayoritas, dan investasi infrastruktur. Yang kelima ada lembaga keuangan multinasional. Contohnya itu seperti bank-bank global, perusahaan asuransi multinasional, dan perusahaan modal ventura. Lalu yang keenam ada organisasi dan perjanjian keuangan internasional. Contohnya itu International Monetary Fund atau IMF, lalu ada World Bank, lalu ada Asian Development Bank atau ADB, dan ada Islamic Development Bank atau IDB. Lalu di materi yang ketujuh ada perbankan syariah versus perbankan konvensional. Jadi ada beberapa perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Termasuk yang pertama prinsip-prinsip dasar. Di perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang dianggap tidak etis atau tidak adil. Sementara di perbankan konvensional tidak terikat oleh prinsip-prinsip agama dan memperoleh keuntungan melalui bunga dan aktivitas keuangan konvensional lainnya. Lalu yang kedua di struktur produk. Produk dan layanan perbankan syariah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan syariah, bank berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional, bank memberikan pinjaman dengan bunga yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga di bagian laba dan rugi. Dalam perbankan syariah, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah atau bagi hasil tetap atau musyarakah. Sementara itu, dalam perbankan konvensional, bank menetapkan suku bunga tetap untuk pinjaman dan menanggung risiko kredit sepenuhnya. Selain adanya perbedaan yang mendasar, perbankan syariah dan perbankan konvensional juga memiliki persamaan, seperti di fungsi utama. Baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki fungsi utama sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Mereka menerima dana dari nasabah dan memberikan pinjaman serta berbagai layanan keuangan lainnya. Lalu di bagian jasa dan produk, meskipun prinsip operasionalnya berbeda, namun keduanya menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan kepada nasabah. Ini termasuk tabungan, pinjaman, kartu kredit, investasi, asuransi, dan layanan pembayaran. Lalu di bagian tujuan profitabilitas, meskipun perbedaan dalam prinsip operasionalnya, tujuan utama kedua jenis perbankan tetap sama, yaitu untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua jenis perbankan ini juga berupaya untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan nasabah mereka. Selesai sudah video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.